Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dimas Adi Prabowo dari kelas 4C Sistem Informasi dengan NPM 23 1063 12 545. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan terkait proyek UAS yang telah kami buat secara berkelompok. Adapun proyek UAS yang kami buat itu sendiri yaitu adalah dalam bentuk website dengan nama websitenya yaitu ada Rentify. Apa sih Rentify? Nah, Rentify itu diambil dari kata rent atau rental atau artinya penyewaan. Jadi website kami ini berfokus pada kegiatan penyewaan antara customer dan juga si owner itu sendiri. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hanya pada bagian yang saya kerjakan pada project website Rentify tersebut. Berikut adalah tampilan landing page dari website Rentify itu sendiri. Kemudian kita coba login. Oh ya, sebelumnya website Rentify ini yaitu memiliki tiga aktor sekaligus. Yang pertama ada owner, yang kedua ada user, dan yang ketiga yaitu ada admin. Coba login terlebih dahulu. Ini saya login kebetulan bagian saya yaitu untuk membuat dashboard admin. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang pertama yang saya buat dalam project UAS pembuatan website Rentify yaitu yang pertama ada add kategori. Nah, jadi jika si owner ingin menambah kategori barang yang ingin disewakan, bisa ditambahkan melalui halaman berikut. Kemudian jika sudah berhasil ditambahkan kategorinya, akan ditampilkan pada bagian dashboard yang tertera di bagian berikut. Nah, kemudian kategori yang telah ditambahkan itu juga dapat diedit dengan mengklik pada bagian edit. Nah, ini dapat diedit semuanya. Kemudian yang berikutnya bagian yang saya kerjakan yaitu pada bagian user dan owner. Nah, di sini ada eh, tiga contoh owner yang menyewakan barangnya melalui website Rentify ini. Berikut juga menampilkan hasil dari penghasilan penyewaan per bulan dari setiap masing-masing owner. Sini juga ada tampilan dari berapa item yang direntalkan dari owner itu sendiri. Kemudian setiap owner juga dapat admin lihat memiliki barang apa aja sih setiap owner tuh gitu. Nah, sebagai contoh ini owner Dilia, dia memiliki tiga barang yaitu komputer dua-duanya dengan range harga 100.000. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu yang saya buat pada bagian manajemen. Nah, manajemen ini adalah tampilan si owner dan juga admin. Berikut ada namanya, kemudian email, role. Nah, ini tuh pada bagian manajemen berikut itu loh adalah data yang bisa login pada bagian admin, tergantung role-nya itu sendiri. Seperti itu. Sini juga bisa di search menggunakan Kevin. Nah, kemudian setiap data dari user management dapat kita edit dan juga kita hapus. Sebagai contoh ini kita edit Kevin. Kemudian kita, nah, otomatis dia akan terupdate atau diperbarui seperti itu. Juga dapat kita delete. Nah, otomatis user Kevin pada bagian user management akan hilang. Jadi telah dihapus.
Oke, mungkin untuk demo dari website Rentify yang pada bagian yang hanya saya buat dalam proyek UAS PBW seperti itu. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama yaitu pada file bagian add kategori. Pada bagian berikut adalah bagian bagian ini untuk menginisialisasi session PHP dan membuat file konfigurasi agar terkonek terhadap database. Kemudian ini melakukan pengecekan autentifikasi dengan memastikan pengguna sudah login pada bagian session user ID yang diambil yaitu kemudian role sebagai kemudian ada owner. Nah, jika tidak memenuhi syarat, sistem akan redirect ke halaman login. Oke, kemudian yang berikutnya pada bagian berikut. Nah, bagian ini tuh untuk menangani submission, form submission ketika metode post digunakan. Data, nama kategori, dan tarif harian diambil dari form dan berisikan menggunakan MySQL real escape string pada bagian ini. Nah, untuk mencegah SQL injection dilakukan validasi untuk memastikan kedua field tidak kosong. Jika valid, kemudian data dimasukkan ke dalam database dengan query insert. Dan query insert, sistem akan memberikan feedback berupa pesan sukses ataupun error. Nah, kemudian berikut adalah CSS-nya atau style yang digunakan dengan ketentuan menggunakan warna apa saja, kemudian layout dari paddingnya berapa, dari lebar tingginya, kemudian displaynya. Di sini ada kode programnya semuanya. Nah, kemudian pada bagian berikut, bagian ini yaitu untuk membuat navigation bar dengan logo sistem, menu utama home, user dengan drop-down submenu, dan manajemen. Serta profil pengguna, drop-down menu user berisi link ke halaman owner, renter, dan logout. Nah, pada bagian berikut yaitu untuk navbarnya, kemudian logo, dan ini untuk logo yang digunakan pada untuk logo. Saya menggunakan rentify.jpg dengan formatnya. Kemudian harus disatukan pada folder project yang saya buat seperti itu. Nah, kemudian pada bagian berikut yaitu untuk menampilkan pesan notifikasi berdasarkan hasil pemrosesan form. Pesan error ditampilkan dengan styling merah, eh, sedangkan pesan sukses dengan styling yaitu hijau. Styling dan responsivitas CSS yang digunakan menciptakan tampilan modern dengan gradient background biru, kemudian form container yang terpusat, input field dengan border radius, dan button dengan hover effect. Kemudian navbar menggunakan warna gelap hitam dengan drop-down menu yang muncul saat hover. Kemudian berikut adalah aduh, sorry. Kemudian berikut adalah bagian
form input. Bagian ini membuat form input data kategori dengan dua field dari nama kategori, text input dan tarif harian atau daily rate, ya, dengan input minimum yaitu value-nya 0, 0. Kemudian field memiliki atribut required untuk validasi client side. Ada bagian dashboard, yaitu bagian saya hanya pada edit kategori setelah melanjutkan yang tadi yaitu add kategori. Yang pertama yaitu pada bagian berikut, ini bagian ini melakukan pengecekan apakah variabel kategoris memiliki data atau tidak. Fungsi empty itu sendiri itu untuk memastikan bahwa array kategoris tidak kosong sebelum melakukan perulangan untuk menampilkan data. Nah, kemudian pada bagian ini variabel no diinisialisasi dengan nilai 1 untuk membuat nomor urut pada setiap baris tabel. Variabel ini akan bertambah sering dengan perulangan data. Kemudian pada bagian berikut, bagian ini melakukan perulangan untuk setiap kategori dalam array kategoris. Setiap iterasi membuat satu baris tabel karena menggunakan ini. Ya, dengan 4 kolom nomor urut, yaitu ada ID kategori, nama kategori, dan tarif harian. Fungsi dari HTML special charge ini, itu digunakan untuk mencegah XSS attack. Ya, dengan mengkonversi karakter khusus HTML. Kemudian fungsi dari number format ini itu untuk menformat angka tarif harian menjadi format rupiah dengan pemisah ribuan titik dan tanpa desimal. Kemudian pada bagian berikut, bagian ini itu untuk membuat kolom aksi yang berisi dua tombol, edit dan juga delete. Tombol edit mengarah ke halaman edit.php dengan parameter ID kategori, kemudian tombol delete mengarah ke halaman delete.php dengan konfirmasi JavaScript menggunakan confirm untuk memastikan pengguna benar-benar ingin menghapus data sebelum melanjutkan. Kemudian pada bagian ini untuk menangani kondisi ketika tidak ada kategori. Jika array atau kategorisnya itu kosong, akan ditampilkan satu baris dengan pesan tidak ada kategori yang menggunakan cosplain dengan 5 untuk menggabungkan semua kolom tabel. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian owner dan juga pada bagian owner, hanya pada bagian owner. Yang pertama yaitu pada bagian berikut, bagian ini untuk menginisialisasi session dan melakukan pengecekan autentifikasi untuk memastikan hanya pengguna role owner yang dapat mengakses halaman owner berikut. Variabel active page berikut, ini diset untuk menandai menu navigasi yang aktif. Kemudian pada bagian ini yaitu untuk membuat query untuk mengambil data pengguna dengan role owner dari database array disiapkan untuk menyimpan data yang akan diproses. Kemudian bagian berikut, bagian ini untuk memproses setiap baris data dengan logik khusus untuk username tertentu. Misalnya seperti admin, Dimas, Kevin, dan item count dan monthly income sudah ditentukan secara hard
Core untuk keperluan demo. Untuk owner lainnya digunakan nilai random. Kemudian bagian berikut, ini setiap data owner itu disimpan dalam array multidimensi yang berisi ID. Ya, username, nama, email, seperti itu. Jumlah item yang disewa dan pendapatan bulanan atau monthly income di sini. Kemudian pada bagian berikut adalah HTML-nya. Kami menggunakan Bootstrap. Nah, berikut adalah untuk tampilan dari background, warna, layout, display, semua tampilannya kita setting dari HTML berikut. Mulai dari ukurannya berapa, dimensinya berapa, menggunakan kode warna apa, seperti itu. Kemudian kemudian bagian ini itu untuk membuat input field fitur pencarian owner berdasarkan nama atau juga username. Kemudian bawahnya bagian berikut. Nah, bagian ini itu untuk melakukan perulangan untuk menampilkan setiap owner dalam bentuk card. Setiap card itu berisi foto avatar, nama, username, statistik jumlah item yang disewa, dan pendapatan bulanan di format dalam rupiah. Seluruh card dapat diklik untuk menuju halaman detail owner, about owner. Itu. Kemudian yang berikutnya itu file about owner yang saya buat pada bagian saya untuk membuat project UAS PBW. Pada bagian berikut, yang pertama, ya ini. Bagian ini melakukan query untuk mengambil data owner berdasarkan ID yang diterima. Kemudian dilakukan juga pengecekan apakah query tersebut berhasil dan data owner ditemukan atau tidak. Jika tidak, pengguna akan diredirect kembali ke halaman owner.php. Karena ini nyambung atau connect dari halaman owner, kemudian ini page dari about ownernya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian bagian berikut, bagian ini melakukan analisis terhadap struktur tabel, tabel item terutama ya, untuk mengetahui kolom yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk membuat sistem yang fleksibel dan juga dapat beradaptasi dengan berbagai variasi nama kolom dalam database. Kemudian pada bagian berikut, ini untuk menyesuaikan query berdasarkan kolom yang tersedia. Jadi bagian ini tuh melakukan mapping nama kolom berdasarkan struktur database yang ditemukan. Sistem mencari kolom yang tepat untuk nama item, harga, kategori, dan juga gambar dengan berbagai kemungkinan nama kolom yang berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian pada bagian ini query items, bagian ini membangun query secara dinamis berdasarkan kolom yang tersedia dalam database. Query ini hanya mengambil kolom yang benar-benar ada dalam tabel items. Nah, kemudian pada bagian berikut, bagian ini yaitu untuk memproses data items yang dimiliki owner dan menstandarisasi format data. Setiap item dikonversi ke format standar dengan key yang konsisten, pendapatan bulanan,
Dihitung dengan asumsi setiap item disewa 5 kali per bulan. Kemudian pada bagian if empty berikut, bagian ini menyediakan data fallback jika tidak ada data dan read dalam database. Data contoh ditampilkan untuk keperluan demo atau testing. Kemudian berikut adalah HTML atau CSS, itu untuk stylenya, untuk tampilannya semua, mulai dari ukuran, kode warna yang digunakan, seperti apa. Kemudian kemudian pada bagian div class owner header dari berikut sampai dengan income berikut. Bagian ini yaitu untuk menampilkan header yang berisi profile owner, juga statistik jumlah item dan pendapatan bulanan. Data ini ditampilkan dengan format yang user friendly. Kemudian bagian ini itu untuk menampilkan semua owner dalam bentuk card gear. Setiap card berisi gambar, juga nama, item, dan harga, dan juga action buttons dan view likes. Kemudian yang terakhir bagian berikut. Nah, bagian JavaScript ini untuk mengimplementasikan toggle functionality untuk tombol like. Ketika diklik, warna icon heart atau warna icon hati like itu akan berubah antara default dan merah untuk memberikan feedback visual. Kemudian secara keseluruhan halaman ini berfungsi sebagai detail profil owner yang menampilkan informasi lengkap tentang owner beserta semua item yang dimilikinya dengan desain yang responsif dan juga interaktif.